Cerita film ini akan diawali dengan diperlihatkannya sebuah kekacauan di sebuah negara Australia. Menurut laporan, kekacauan dipicu akibat munculnya beberapa lubang misterius di setiap penjuru kota. Kemudian kita diperlihatkan dengan salah satu korban yang bernama Max. Setelah nyungsep ke sebuah lubang misterius dengan badan yang ripuh, Max mencoba melepaskan diri dari sebuah reruntuhan. Namun jelas saja itu mustahil. Dirasa tidak ada orang lain di atas sana, Max mencoba meraih handphonenya untuk melakukan panggilan darurat. Namun Max yang tidak tahu bahwa sutradara sudah menghilangkan sinyal di adegan ini. Dengan kekuatan kepanikan, Max yang melihat mobil akan jatuh, untung saja bisa melepaskan diri dari reruntuhan. Di saat itu pula, Max sadar dengan sebuah luka di perutnya akibat tercucuk beling. Di tengah rasa sakit, Max yang ingin segera keluar dari lubang misterius memutuskan untuk menelusuri terowongan bawah tanah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Max menemukan sebuah tas. Setelah membongkar tas tersebut, Max yang menemukan sebuah kamera dan ketika dihidupkan, betapa syoknya Max saat kamera dengan tidak sengaja menyorot sebuah siluet wanita yang sedang tergeletak tak berdaya. Ala boy, was aing. Rupanya tas tersebut milik cewek cantik bernama Cat. What was my mother? Setelah guncangan berakhir, Cat menyuruh Max untuk tetap tenang dan jangan berisik, di mana ia takut keberadaan mereka diketahui oleh makhluk misterius yang tinggal di lubang ini. Di tengah rasa tak percaya, Max menanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Lantas Cat berkata jika kejadian ini bukan disebabkan oleh fenomena alam semata, melainkan sebuah aktivitas makhluk-makhluk mengerikan yang berusaha keluar dari dalam tanah. You know, usually the hostage is in front. Oh my god, baru saja beberapa langkah suara misterius terdengar di belakang mereka. Di tengah kegelapan, Max yang merasa ini saatnya menjadi lelaki, mencoba mengecek suara tersebut menggunakan sebuah kamera. Setelah mengecek sumber suara, Max yang merasa cerita Cat hanya karangan akibat sering nonton film fantasi terasa lega. Dan di saat guncangan terjadi kembali, lalu tiba-tiba
Melihat laba-laba sebesar babon bagaikan maling cangcut yang kegep, Mark pun lari seedan-edannya. Untung saja bujurnya tidak dicaplok. Di tengah kepanikan, Mark yang melakukan pengecekan tiba-tiba saja dibuat shock saat Mark melihat kaki laba-laba bergerak-gerak di sela-sela reruntuhan. Tak ingin sesuatu yang mengerikan terjadi, Mark dan Cat bergegas melanjutkan pelarian jalan pulang. Hidden wreckage. Oh my God, there's been earthquakes. Are you not hearing anything that I'm saying? Survived, Diane. Oh my god, tanpa mereka sadari, rupanya Mark dan Cat sedang merangkak di bawah si makhluk yang sedang menggali terowongan. Hingga setelah cukup jauh, sampai-sampai keringat di dahi mengalir ke pantat, di tengah rasa capek, mereka pun menemukan sebuah cahaya dari kegelapan. That's good. That's really good. Aduh, kena prank. Dikira jalan keluar, mereka pun terlihat lemas saat mengetahui bahwa cahaya itu bukan jalan keluar, malahan baterai Mang Jamal yang dijual diskonan. Di saat itu pula, Mark yang melihat Cat mengalami gejala panik tiba-tiba bergegas menenangkannya. Apalagi di sebuah terowongan, oksigen sangatlah tipis. Setelah Cat berhasil ditenangkan, mereka pun dibuat shock saat melihat seorang pria tertimbun reruntuhan. Oh my god, bukan cuma kita yang kaget, Mark dan Cat pun pasti merasa kaget saat mereka akan menolong pria tersebut. Seketika mereka dibuat membatu saat sosok misterius sedang mendekati pria itu. Edan sekali, sungguh malang nasib si Mamang yang dimukbang makhluk tersebut. Di tengah rasa shock, Mark dan Cat yang tadinya membatu seperti patung yang dibuat dengan bajetan miliaran namun kualitasnya mengenaskan. Mereka pun memutuskan untuk pergi dari lorong ini agar tidak bernasib seperti si Mamang. Kemudian mereka yang sudah menjauh dari si makhluk terlihat heran saat melihat seekor tikus dari arah si makhluk yang tidak dimangsa. Pasti kena jump scare. Sungguh suwe, apakah Mark selamat? Apa jadi si makhluk? Cat yang melihat Mark digondol oleh si makhluk memutuskan untuk melakukan perjalanan sendirian. Sungguh di luar nurul, Mark yang tidak mau dijadikan si makhluk berhasil lolos hanya bermodalkan pisau lipat. Di tengah kebahagiaan, Matt yang melihat Mark berhasil lolos dari tekaman si makhluk, Cat mengajak Mark untuk segera bergegas. Mark ripuh pun hayulah ke kolam Eden. Setelah memaksakan Mark yang ripuh, tanpa mereka duga, jalan yang mereka lalui sudah tertimbun oleh reruntuhan. Dirasa tidak ada jalan lain, dan kembali ke belakang hanya akan bertemu si makhluk, mereka pun berusaha untuk membongkarnya. Akhirnya, setelah perjuangan yang membagongkan, mereka pun sampai di jalur pembuangan air kota. Ketika mereka sadar bahwa di sana sudah banyak tergeletak mayat-mayat manusia. Dirasa si makhluk sudah sampai di tempat ini,
Mark yang melihat pintu keluar berada di atas, mereka pun berusaha untuk membuka teralis besi. Let's just do it. Okay, just take it easy. Yeah. Okay, no, it's stuck. Okay, one more time. Slowly, slowly. Betapa leganya Mark dan Kate saat keberadaannya diketahui oleh seorang tentara. Kemudian Mark dan Kate disuruh tenang, sementara para tentara akan melakukan evakuasi untuk menyelamatkan mereka. Namun di saat itu pula, in the wind. Hang tight. baru saja akan merasakan udara segar, pupus sudah harapan mereka saat para tentara berhasil dimukbang oleh si makhluk. Di saat itu pula, Mark yang melihat Kate mengalami gejala shock mencoba mengajaknya mencari jalan lain dan masuk ke sebuah lubang yang ia lihat. Setelah menemukan sebuah jalan, Mark menyuruh Kate untuk masuk ke dalam air sebelum para kawanan laba-laba berhasil mengejar mereka. You get to the other side. Shine it. Setelah berhasil melewati air cubluk, Mark yang melihat Kate mengalami gejala bengek langsung memberikan motivasi. Bagaikan Timothy Ronald, Mark pun berkata, "Jangan menyerah, kau masih muda, ayo all in di saham Crips Spread." Saat Kate melihat cahaya matahari, dirasa jalan keluar sudah dekat, ia pun memaksakan diri untuk bergerak. Roots. We're out of here. We're out. Come on. That's touch. Capek. Dikira akan mudah, ternyata si makhluk malah menjogrok di depannya. Namun dirasa si makhluk tidak mendeteksi keberadaan mereka, Mark menyuruh Kate untuk terus jalan dan melewati sarang si makhluk. Meskipun takut, Kate yang merasa ini jalan keluar satu-satunya, ia pun mencoba memberanikan diri. Melihat Kate malah berhenti di tengah kepanikan, Mark menyuruh Kate untuk melanjutkan perjalanan. Wake up. Okay, let's go. Alah sia boy. Malahmu boy. Tanpa Mark sadari, ternyata Kate sudah meninggal akibat kehabisan napas. Di saat itu pula, Mark pun merasa kebingungan karena jalan satu-satunya terhalang oleh jasad Kate.
Dirasa kawanan laba-laba akan segera menyusul, Mark pun hanya bisa pasrah dan uring-uringan. Di tengah rasa stres, tiba-tiba saja Mark mendapatkan sebuah pesan dari istrinya, di mana saat ini istrinya sudah berhasil berada di tempat pengungsian. Di tengah rasa bahagia, Mark mendapatkan sebuah ide. Dengan menggunakan HP-nya, ia berniat memancing si makhluk agar menyingkirkan jasad Kate. Melihat jasad Kate sudah digondol oleh si makhluk, dirasa ini kesempatan, Mark pun memanfaatkan kesempatan ini dengan semaksimal mungkin. Setelah berhasil menumbangkan si makhluk, Mark pun bergegas keluar. Di saat itu pula betapa syoknya Mark saat melihat telur laba-laba sudah memenuhi tempat itu. Apakah umat manusia akan selamat? Ah, bodoh amat, karena film pun sudah berakhir.